Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan bersama-sama melihat apa sih itu memori kerja atau working memory dan juga long term memory. Selanjutnya, setelah kita melihat paparan materi ini, nanti akan ada beberapa latihan soalnya. Nah, pertama kita akan melihat apa itu memori kerja atau working memory. Nah, memori kerja ini sering diibaratkan sebagai meja kerja otak. Nah, ini adalah sistem penyimpanan informasi sementara yang sangat aktif digunakan saat kita sedang mengerjakan tugas atau memecahkan masalah. Nah, bayangkan saat kita sedang menghitung dalam hati dan mencoba mengingat nomor telepon yang baru saja didengar. Nah, itu semua terjadi di dalam memori kerja. Nah, karakteristik memori kerja yang pertama yaitu kapasitas terbatas, hanya dapat menyimpan sejumlah kecil informasi dalam waktu singkat. Selanjutnya aktif. Informasi dalam memori kerja terus-menerus diperbarui dan dimanipulasi. Selanjutnya berhubungan dengan kesadaran. Nah, kita sadar akan informasi yang sedang kita kerjakan dalam memori kerja. Nah, fungsi memori kerja yang pertama pemahaman. Membantu kita memahami bahasa, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Selanjutnya belajar. Memungkinkan kita untuk menyimpan informasi sementara saat kita belajar sesuatu yang baru. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Membantu kita menimbang berbagai pilihan sebelum membuat keputusan. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa itu memori jangka panjang atau long term memory. Nah, memori jangka panjang adalah sistem penyimpanan informasi yang lebih permanen. Informasi yang telah diulang-ulang dan dianggap penting akan dipindahkan dari memori kerja ke memori jangka panjang. Informasi ini bisa berupa fakta, pengalaman, keterampilan, dan emosi. Sedangkan karakteristik memori jangka panjang antara lain yang pertama kapasitas tak terbatas. Secara teori, kita dapat menyimpan jumlah informasi yang tak terbatas dalam memori jangka panjang. Selanjutnya, durasinya lama. Informasi dapat disimpan dalam waktu yang sangat lama, bahkan seumur hidup. Selanjutnya, berbagai jenis memori jangka panjang dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti memori eksplisit atau memori yang dapat dijelaskan secara sadar, kemudian episodik, memori tentang peristiwa pribadi, semantik, memori tentang fakta dan konsep. Selanjutnya memori implisit, yaitu memori yang sudah dijelaskan secara sadar, prosedural, memori tentang cara melakukan sesuatu misalnya bersepeda. Selanjutnya priming atau pengaruh pengalaman sebelumnya terhadap pemrosesan informasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana informasi berpindah dari memori kerja ke memori jangka panjang. Nah, informasi akan lebih mudah diingat dalam jangka panjang jika diulang-ulang. Semakin sering kita mengulang informasi, semakin besar kemungkinan informasi tersebut akan diingat. Selanjutnya dihubungkan dengan informasi yang sudah ada, membentuk hubungan antara informasi baru dengan informasi yang sudah kita ketahui dapat memperkuat ingatan. Selanjutnya bermakna, informasi yang memiliki makna bagi kita akan lebih mudah diingat. Selanjutnya emosional, peristiwa yang bermuatan emosi cenderung lebih mudah diingat. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat kita sedang belajar untuk ujian, ketika menggunakan memori kerja, kita menggunakan memori kerja untuk memahami materi yang sedang kita baca. Nah, jika kita terus-menerus mengulang materi tersebut dan menghubungkannya dengan konsep yang sudah kita pahami, informasi tersebut akan berpindah ke memori jangka panjang dan kita akan lebih mudah mengingatnya saat ujian. Nah, ini beberapa gangguan pada memori, ada demensia, amnesia, gangguan belajar, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah materi-materi selanjutnya, faktor yang mempengaruhi memori. Ini bisa kita cek sendiri di internet, banyak sekali. Nah, yang ini teknik meningkatkan memori, ada mnemonik, ada metode laci, ada chunking, ada pengulangan spasi, ada mind mapping. Ini adalah teknik-tekniknya. Ada juga ini adalah gangguannya.
Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa latihan soal pilihan ganda. Yang pertama, seorang guru meminta siswa untuk mengingat daftar 10 kata asing yang baru saja mereka pelajari. Siswa mana yang kemungkinan besar akan mengingat lebih banyak kata? A. Siswa yang hanya mengulang kata-kata tersebut berulang kali. B. Siswa yang menghubungkan kata-kata asing tersebut dengan pengalaman pribadi. C. Siswa yang menuliskan kata-kata tersebut dalam urutan acak. Ataukah yang D. Siswa yang hanya mendengarkan kata-kata tersebut. Yang E. Siswa yang membayangkan gambar yang berhubungan dengan setiap kata. Ini kunci jawabannya adalah yang B. Siswa yang menghubungkan kata-kata asing tersebut dengan pengalaman pribadi. Selanjutnya soal yang kedua. Manakah dari berikut ini yang tidak merupakan bagian dari model memori kerja Bedley? Le phonologis, skepet visual spasial, baper episodik, memori jangka panjang, ataukah eksekutif sentral? Jawabannya adalah D, memori jangka panjang. Selanjutnya yang ketiga, seorang siswa kesulitan mengingat rumus matematika yang baru saja dipelajari. Strategi mana yang paling efektif untuk membantu siswa tersebut? A. Meminta siswa untuk mengulang rumus tersebut berulang kali. B. Meminta siswa untuk menjelaskan rumus tersebut dengan kata-kata sendiri. C. Meminta siswa untuk menghafal rumus tersebut tanpa memahami maknanya. D. Meminta siswa tersebut membandingkan rumus tersebut dengan rumus yang sudah diketahui. Ataukah yang E. Meminta siswa untuk menuliskan rumus tersebut berkali-kali. Kuncinya adalah yang B. Meminta siswa untuk menjelaskan rumus tersebut dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya soal yang keempat. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh dari memori implisit? A. Mengingat nama ibu kota negara. B. Mengingat tanggal ulang tahun. C. Mengendarai sepeda. D. Mengingat definisi suatu kata. Ataukah yang E. Mengingat peristiwa penting dalam sejarah. Kuncinya adalah yang C. Mengendarai sepeda. Soal yang kelima, seorang guru ingin membantu siswanya meningkatkan kemampuan mengingat materi pelajaran. Strategi mana yang paling efektif berdasarkan penelitian tentang memori? A. Memberikan banyak kuis yang berfokus pada penghafalan. B. Meminta siswa untuk membaca materi pelajaran berulang kali. C. Meminta siswa untuk mengajarkan materi pelajaran kepada teman sebayanya. D. Meminta siswa untuk membuat catatan yang detail. E. Meminta siswa untuk menghafal seluruh materi pelajaran sebelum tidur. Oke, baik. Bisa di pause. Kira-kira jawabannya mana? Kuncinya adalah yang C. Meminta siswa untuk mengajarkan materi pelajaran kepada teman-teman sebayanya. Selanjutnya soal yang keenam. Manakah dari berikut ini yang tidak mempengaruhi kinerja memori kerja? A. Usia, B. Stres, C. Tidur, D. Genetika, ataukah yang E. Jenis kelamin? Yang tidak mempengaruhi. Nah, yang tidak mempengaruhi adalah yang E. Jenis kelamin. Selanjutnya soal yang ketujuh. Seorang siswa mengalami kesulitan mengingat informasi yang baru saja dipelajari karena gangguan kecemasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa A. Emosi tidak mempengaruhi memori. B. Emosi negatif dapat mengganggu konsolidasi memori. C. Emosi positif selalu meningkatkan kinerja memori. D. Gangguan kecemasan tidak berhubungan dengan masalah memori. Ataukah yang E. Memori jangka panjang lebih tahan terhadap gangguan emosi. Kuncinya adalah yang B. Emosi negatif dapat mengganggu konsolidasi memori. Soal ke-8. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh dari efek tip up the tongue? A. Lupa nama seseorang. B. Tidak bisa mengingat apa yang dilakukan kemarin. C. Merasa familiar dengan sesuatu tetapi tidak tahu apa itu.
D. Mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang baru, ataukah yang E. Mengalami kesulitan dalam mengingat urutan peristiwa? Jawabannya adalah yang C. Merasa familiar dengan sesuatu tetapi tidak tahu apa itu. Nah, ini adalah contoh dari tip of the tongue. Berdasarkan teori level of processing, informasi yang diproses secara lebih dalam akan A. Lebih sulit diingat, B. Lebih mudah dilupakan, C. Lebih mudah diingat dalam jangka panjang, D. Tidak berpengaruh pada kinerja memori, ataukah yang E. Hanya dapat diingat dalam jangka pendek. Baik, kuncinya adalah yang C. Lebih mudah diingat dalam jangka panjang. Soal selanjutnya, seorang guru ingin membantu siswa dengan disleksia untuk meningkatkan kemampuan membacanya. Strategi mana yang paling tepat berdasarkan pemahaman tentang memori? A. Meminta siswa untuk membaca teks dengan suara keras berulang kali. B. Meminta siswa untuk menghafal seluruh kata dalam kamus. C. Meminta siswa untuk menggunakan teknik visualisasi untuk mengingat kata-kata. D. Meminta siswa untuk fokus pada kecepatan membaca daripada pemahaman. Ataukah yang E. Meminta siswa untuk menghafal aturan-aturan tata bahasa. Baik, kuncinya adalah yang C. Meminta siswa untuk menggunakan teknik visualisasi untuk mengingat kata-kata. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. Ini adalah tambahan soalnya. Seorang guru SD ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Ia menyadari bahwa banyak siswa kesulitan dalam mengingat informasi yang diberikan dalam soal sambil melakukan perhitungan. Berdasarkan pemahaman Anda tentang memori kerja, strategi pembelajaran mana yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Memberikan latihan soal cerita dalam jumlah yang sangat banyak secara berulang-ulang. B. Meminta siswa untuk menggambar atau membuat diagram sederhana untuk mempresentasikan informasi dalam soal cerita. C. Mengajarkan siswa menghafal rumus matematika secara cepat dan tepat. D. Meminta siswa untuk membaca soal cerita dengan keras berulang kali. E. Membagi soal cerita menjadi bagian-bagian kecil dan meminta siswa untuk menyelesaikan satu bagian terlebih dahulu. Oke, silakan tuliskan jawabannya. Baik, jawabannya adalah yang B. Meminta siswa untuk menggambar atau membuat diagram sederhana untuk mempresentasikan informasi dalam soal cerita. Selanjutnya, soal kedua. Seorang siswa SMA kesulitan mengingat materi pelajaran sejarah yang banyak mengandung tanggal dan nama tokoh. Guru tersebut kemudian meminta siswa untuk membuat garis waktu sejarah yang lengkap dan berwarna. Strategi ini berdasarkan pada prinsip kerja memori yang mana? A. Memori sensorik, B. Memori jangka pendek, C. Memori kerja, D. Memori jangka panjang, ataukah yang E. Memori implisit? Baik, kuncinya adalah yang D. Memori jangka panjang atau long term memory. Soal yang ketiga. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah teknik mind mapping dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat materi pelajaran biologi. Ia membagi siswa menjadi dua kelompok, kelompok eksperimen yang menggunakan mind mapping dan kelompok kontrol yang menggunakan metode belajar konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok eksperimen memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Kesimpulan apa yang dapat diambil dari penelitian ini? A. Mind mapping hanya efektif untuk mata pelajaran yang bersifat visual. B. Mind mapping dapat membantu siswa mengorganisasi informasi secara visual dan meningkatkan daya ingat. C. Mind mapping lebih efektif daripada metode belajar konvensional untuk semua siswa. D. Perbedaan ini antara kedua kelompok disebabkan oleh faktor lain di luar teknik belajar. Ataukah yang E. Mind mapping hanya efektif untuk siswa dengan gaya belajar visual.
Baik, kunci jawabannya adalah yang B. Mind mapping dapat membantu siswa mengorganisasi informasi secara visual dan meningkatkan daya ingat. Selanjutnya soal keempat, seorang siswa SMA mengalami kesulitan dalam mengingat nama-nama tokoh dalam novel yang sedang dibacanya. Meskipun ia telah membaca novel tersebut beberapa kali, fenomena ini dapat dijelaskan oleh faktor apa saja? Yang A, kapasitas memori jangka pendek yang terbatas. B, kurangnya perhatian saat membaca novel. C, kurangnya motivasi untuk mengingat nama-nama tokoh. D, ketidakmampuan otak untuk membentuk koneksi antara informasi baru dengan informasi yang sudah ada, ataukah yang E, semua jawaban di atas benar? Baik, kunci jawabannya adalah E, semua jawaban di atas benar. Soal kelima, seorang guru ingin membantu siswanya yang memiliki kesulitan belajar mengingat materi pelajaran. Guru tersebut menyarankan siswa untuk menggunakan teknik pengulangan berjangka. Prinsip kerja teknik ini berdasarkan pada konsep A, lupa, B, interferensi, C, konsolidasi, D, encoding specificity, E, state dependent memory. Kuncinya adalah yang C, konsolidasi. Selanjutnya soal ke-6, seorang siswa kesulitan mengingat materi pelajaran yang dipelajari pada malam hari sebelum ujian. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh konsep A, interferensi proaktif, B, interferensi retroaktif, C, state dependent memory, D, encoding specificity, ataukah E, tip of the tongue phenomenon. Baik, kunci jawabannya adalah yang B, yaitu interferensi retroaktif. Selanjutnya yang soal ke-7, seorang guru ingin membantu siswa dalam mengingat kosakata bahasa Inggris. Strategi mana yang paling efektif berdasarkan prinsip encoding specificity? A, menghafal daftar kosakata dalam urutan abjad. B, menerjemahkan setiap kosakata ke dalam bahasa ibu. C, membuat kalimat contoh dengan menggunakan kosakata tersebut dalam konteks yang berbeda-beda. D, menghafal kosakata sambil mendengarkan musik yang menyenangkan. E, mengulang-ulang kosakata secara berulang-ulang. Baik, kuncinya adalah yang C, membuat kalimat contoh dengan menggunakan kosakata tersebut dalam konteks yang berbeda-beda. Soal yang ke-8, seorang siswa mengalami kesulitan dalam mengingat nama-nama planet. Guru tersebut kemudian meminta siswa untuk membuat sebuah cerita pendek yang melibatkan semua planet. Strategi ini didasarkan pada prinsip kerja memori yang mana? A, elaborative rehearsal, B, maintenance rehearsal, C, chunking, D, method approach, ataukah E, keyword method? Baik, kunci jawabannya adalah yang A, elaborative rehearsal. Selanjutnya soal ke-9, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh tingkat kecemasan terhadap kinerja memori kerja. Ia membagi peserta menjadi 2 kelompok eksperimen yang diberikan tugas yang memicu kecemasan dan kelompok kontrol yang diberikan tugas yang santai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok eksperimen memiliki kinerja memori kerja yang lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Kesimpulan apa yang dapat diambil dari penelitian ini? A, kecemasan tidak mempengaruhi kinerja kognitif. B, kecemasan dapat meningkatkan kinerja memori kerja pada situasi tertentu. C, kecemasan dapat mengganggu kinerja memori kerja. D, kinerja memori kerja hanya dipengaruhi oleh faktor genetik. E, tidak ada hubungan antara kecemasan dan kinerja memori kerja. Kuncinya adalah C, kecemasan dapat mengganggu kinerja memori kerja. Oke, soal yang terakhir. Seorang siswa kesulitan mengingat rumus matematika yang kompleks. Guru tersebut menyarankan siswa untuk membagi rumus tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih kecil.
dan mencari hubungan antara bagian-bagian tersebut. Strategi yang ini didasarkan pada prinsip kerja memori yang mana? A. Chunking, B. Maintenance rehearsal, C. Elaborative rehearsal, atau D. Method approach, dan E. Keyword method. Baik, kuncinya adalah yang A. Chunking. Oke, baik, demikian materi dan latihan soal tentang working memory dan juga long term memory. Semoga video ini bermanfaat.